kajian budaya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan, apa arti dari literasi media or media literacy? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat bagaimana dua negara besar atau dua negara terutama yang memulai dengan istilah literasi media ini. Yang pertama adalah di Amerika Serikat, mereka menyebutnya literasi media atau media literacy. Sedangkan di Inggris, mereka menggunakan istilah yang berbeda walaupun artinya sama, yaitu media education atau pendidikan media. Jadi ketika nanti kalian menemukan istilah literasi media atau pendidikan media, itu adalah dua hal yang sama yang terkait dengan bagaimana seseorang bisa literate dalam konteks media. Dan kembali ke definisi, ini adalah salah satu dari sekian banyak definisi dari literasi media yang dinyatakan oleh seorang bernama Patricia, yang mengatakan bahwa media literasi adalah kemampuan mengenali, mengakses, memahami, mengevaluasi, menganalisis, dan memproduksi media cetak dan elektronik. Jadi kita lihat di sini ada 6 kata kerja utama, dari yang paling mudah, yaitu mengenali, kemudian bagaimana kita atau orang bisa mengakses media, dan lebih dari mengakses, bagaimana untuk memahami, kemudian lebih lanjut mengevaluasi, menganalisis, dan akhirnya di level paling atas adalah memproduksi yang sesuai dengan aturan atau etika yang berlaku. Dan dalam literasi media disebutkan ada 5 kompetensi dasar. Jadi ketika seorang dianggap literate atau tidak buta media, ya, maka yang bersangkutan harus memiliki setidaknya 5 kompetensi dasar. Yang pertama itu mengakses. Jadi ini terkait dengan keterampilan dalam menemukan dan berbagi informasi yang relevan dengan menggunakan teks media dan alat teknologi yang tepat. Jadi misalnya ketika ada seorang diminta untuk coba Anda cari di platform A, kemudian Anda unggah ke sana, kemudian Anda unduh, kemudian Anda juga lakukan evaluasi. Nah, itu adalah contoh dari akses. Jadi bagaimana seorang mampu. Jadi jika seseorang tidak dapat mencarinya, tidak mengerti bagaimana, tidak paham bagaimana harus mencarinya, di mana harus mengakses, nah itu berarti dia belum mencapai kompetensi dasar ini. Yang kedua adalah kemampuan analisis. Jadi kemampuan untuk melakukan pemikiran kritis untuk menganalisis tujuan pesan, target terhadap khalayaknya apa, kualitas pesannya, apakah pesan itu benar atau tidak, sudut pandang siapakah yang dipakai dalam suatu teks tersebut, dan efek potensial atau dampak dari pesan tersebut. Jadi di sini kita diminta untuk lebih kritis ketika kita mendapatkan berita. Kita analisis berita itu apakah benar atau hoax, siapa yang membuat, untuk siapa, apa pemilihan kata-katanya seperti apa. Ini adalah konteks kemampuan analisis yang dibutuhkan untuk kita dianggap sebagai seorang yang memiliki literasi media. Yang ketiga adalah terkait dengan produksi. Jadi menciptakan konten media menggunakan kreativitas dan kepercayaan diri. Berekspresi dengan kesadaran terhadap tujuan, khalayak, dan teknik komposisi. Jadi di sini levelnya lebih tinggi lagi ketika sudah bisa mengakses, sudah bisa menganalisis, dan bagaimana kita memproduksi konten media dengan menggunakan platform yang kita tahu, dan juga mengetahui target audiens kita siapa, dan sadar tujuan kita apa, dan tentu saja tujuannya harus positif, dan juga bagaimana untuk membuat komposisi yang menarik sehingga bisa dibaca atau menarik perhatian orang yang kita tuju. Dan yang keempat adalah refleksi. Ini kompetensi yang terkait dengan bagaimana kemampuan seseorang mempertimbangkan pesan media dan alat teknologi dalam pikiran dan tindakan di kehidupan sehari-hari sehingga dapat bertanggung jawab secara sosial dan etis. Dan yang terakhir kompetensinya adalah
seseorang bertindak secara pribadi dan kolektif untuk berbagi pengetahuan dan memecahkan masalah keluarga, tempat kerja, komunitas, lokal, regional, nasional, dan internasional. Jadi di sini adalah level yang paling praktis, sebagaimana kemampuan media kita itu, literasi media itu bisa kita gunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan juga penyebaran pengetahuan yang baik dalam lingkup baik itu daerah, lokal, atau sampai internasional. Ini adalah kompetensi mungkin paling tinggi ya. Setelah kita memproduksi, kita bisa merefleksikan dan bagaimana kita menggunakan atau membuat publik lebih aware dengan media yang kita buat, atau membuat publik aware mengenai jenis media apa yang baik, dan juga bagaimana kita membuat publik itu lebih sadar mengenai apa yang harus dilakukan ketika mereka mengakses media. Dan dalam konteks modern saat ini, maka literasi paling utama dari kita semua yang perlu dimiliki adalah literasi digital. Jadi dalam konteks literasi digital, kemampuan yang kita harus miliki adalah bagaimana kita mampu memahami penggunaan browser web, search engines, email, teks, wiki, blog, Photoshop, PowerPoint, video editing, dan berbagai macam software lainnya. Jadi saya asumsikan rasanya hampir dari semua kita sudah familiar dalam satu tahap pemahaman penggunaan beberapa aplikasi digital ini. Dan yang kedua, yang mungkin tidak semua bisa memahami adalah bagaimana kita mampu mengevaluasi sumber-sumber online untuk mendapatkan informasi yang akurat atau dapat dipercaya. Ini untuk menghindarkan diri dari menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan berita-berita yang tidak dapat dijelaskan sumbernya, dan inilah kemampuan tambahan yang kita butuhkan agar kita dapat lebih kritis dan tidak terjebak dalam penyebaran berita-berita yang tidak akurat. Sekarang kita lanjutkan pada jenis dan aktor media. Jadi apa aja sih media itu dan siapa saja sih orang-orang di balik pembuatan media tersebut? Untuk jenis kita bagi dalam pertama media komersil yang memang dijalankan menurut prinsip perusahaan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi rasanya hampir semua media yang ada di Indonesia yang kita lihat, Kumparan, Detik, Kompas, PR, dan sebagainya, baik itu cetak maupun TV-TV swasta misalnya, mereka semua adalah media komersil karena mereka menjalankan perusahaan mereka itu seperti untuk mendapatkan profit. Kemudian yang jenis media kedua adalah media publik. Ini biasanya digerakkan oleh pemerintah. Jadi tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menyebarkan informasi dan juga untuk menyampaikan hal-hal penting yang melibatkan pemerintah dan juga layanan publik lainnya. Dan yang ketiga adalah media komunitas. Ini adalah media partisipasi publik dengan lingkup yang lebih sempit. Jadi mungkin kalau kalian ikut satu kelompok media, misalnya pecinta A, pecinta B, dan itu semua media komunitas yang tidak mencari profit, tetapi juga di satu sisi para anggotanya dapat memberikan kontribusi di dalam media tersebut. Jadi jika kalian ikut dalam komunitas-komunitas media tertentu, maka itu adalah jenis media ketiga, yaitu media komunitas. Dan siapakah aktor media? Di semua jenis media yang di atas, sebutan di atas, selalu ada aktornya. Jadi di media komersial, publik, dan komunitas, aktor-aktor itu sama, dibagi dalam 5, yaitu yang pertama khalayak, yaitu orang yang membaca atau yang mengakses, kemudian pemilik, kemudian pekerja, dan sponsor atau pengiklan, serta terakhir pemerintah. Jadi pemilik di sini misalnya komersial, Metro TV dimiliki oleh satu pengurus partai misalnya. Kemudian pekerjaan siapa? Ya orang-orang yang bekerja di dalam TV tersebut atau di dalam media tersebut. Kemudian ada sponsor juga misalnya. Bahkan di level komunitas pun biasanya suka ada sponsor ya. Kemudian juga terkait dengan pemerintah yang lebih mengurus pada regulasi, bagaimana harus mengatur
suatu penyebaran konten media, itu diatur oleh pemerintah. Sehingga inilah 5 aktor utama dalam semua jenis media yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dan kita sekarang lihat lagi dalam topik berikutnya, yaitu basis literasi media. Jadi ini adalah beberapa literasi media yang berbasis pada, yang topik pertama adalah yang berbasis pada medium. Jadi literasi media yang berbasis pada medium berarti kita melihat dari jenisnya apa gitu. Ada yang media cetak itu seperti koran, kemudian media penyiaran itu seperti radio, media film itu jelas ya, film, kemudian media digital itu yang lewat internet. Kemudian literasi media berbasis pesan. Nah, ini terkait dengan literasi berita, informasi, hiburan, dan iklan. Jadi bagaimana kita memiliki literasi media yang berbasis pesan, dalam artian kita bisa mampu membedakan mana yang berita, mana yang informasi, mana yang hiburan, dan mana yang iklan, dan bagaimana cara mengevaluasi mereka. Kemudian literasi media berbasis topik itu adalah kemampuan kita untuk mengevaluasi atau melihat media bergantung dari topiknya. Dan di Indonesia secara umum ada 6 topik utama yang sering dibahas dalam media-media Indonesia, yaitu kewargaan, seks dan gender, multikultural, kesehatan, pornografi, dan kekerasan. Jadi untuk saat ini saya akan fokus pada literasi media berbasis topik. Untuk yang pertama, topik kewargaan. Apa itu kewargaan? Diartikan sebagai status atau keanggotaan individual dalam kelompoknya dari lingkungan yang paling kecil hingga yang terbesar, yaitu dunia. Jadi kewargaan ini suatu bentuk keanggotaan dari suatu komunitas atau suatu bangsa atau suatu keluarga, RT, RW. Jadi dari sisi lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang paling besar, yaitu warga negara dunia. Dan pendidikan kewargaan ini lewat media dapat meningkatkan kualitas demokrasi, keterbukaan, pengikutsertaan, partisipasi, pemberdayaan, dan lain-lain. Jadi contoh dari media yang terkait dengan kewargaan ini, misalnya ada berita-berita mengenai misalnya negara Indonesia di dalam partisipasinya di dalam dunia seperti apa, sehingga kita merasa bangga sebagai orang Indonesia. Jadi itu meningkatkan kualitas keterbukaan, pengikutsertaan, dan partisipasi warga negaranya. Dan literasi media terkait kewargaan ini juga dapat mengacu pada kemampuan menggunakan media untuk berkomunikasi dengan menghargai perbedaan budaya, privasi, dan norma dalam konteks sosial budaya tertentu. Jadi misalnya dalam konteks olahraga, misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme lewat misalnya penciptaan media, misalnya kita nge-tweet atau posting di IG gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan nasionalisme tanpa misalnya melecehkan atau menghina negara lain yang saingan misalnya. Jadi ini juga kemampuan dalam bagaimana menciptakan suatu produk media yang bisa meningkatkan rasa nasionalisme, tapi di satu sisi juga paham atau kritis terhadap perbedaan budaya yang ada. Dan tujuan lainnya adalah tentu saja meningkatkan jumlah well-informed citizen supaya yang least informed citizen-nya itu lebih berkurang gitu. Jadi di sini di Indonesia itu memang mayoritasnya masih least informed citizen, mereka yang dengan mudah termakan isu-isu politik dengan tanpa melihat sumber kebenaran dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu tugas literasi media dalam kewargaan, yaitu untuk membuat lebih banyak citizen yang well informed dibandingkan dengan yang least informed citizen. Topik kedua adalah seks dan gender. Ini pun masih banyak sekali ditemukan dalam media di Indonesia ketika kita baca koran atau membaca digital media lainnya. Jadi dalam konteks ini media berperan sangat besar dalam pendidikan seks dan gender yang bisa dikerjakan melalui berbagai perspektif, misalnya perspektif proteksionisme, pendekatan kritis, khalayak aktif, dan kajian budaya. Dalam konteks proteksionisme, ini artinya bahwa literasi media itu dibuat supaya khalayak perempuan, anak, remaja itu dapat terlindungi dari konten-konten yang memarginalkan mereka, misalnya dari pornografi, kekerasan seksual, tuntutan kecantikan harus seperti apa. Nah, ini adalah proteksionisme. Jadi misalnya sebagai orang tua atau teman, kita harus bisa
melihat mana iklan-iklan yang dapat tidak baik untuk mereka, untuk perempuan, anak, remaja gitu. Apa yang perlu dihindarkan, apa yang mereka perlu lihat, dan tidak perlu lihat. Jadi itu adalah literasi media atau kemampuan untuk membaca media dalam konteks proteksionisme. Sedangkan dalam perspektif pendekatan kritis, ini tujuannya untuk menginisiasi literasi media berbasis gender. Jadi kita memproduksi atau literasi media mana yang bisa membantu kelompok atau golongan tertentu dalam konteks gender untuk bisa memahami perbedaan gender, kemudian kesetaraan gender dan seterusnya. Jadi lebih edukatif di sini, lebih kritis dalam menciptakan produk atau dalam mengenalkan suatu media atau isi media yang kritis terhadap orang-orang yang dianggapnya belum literate dalam konteks ini. Perspektif ketiga yaitu khalayak aktif, yaitu di sini khalayak diminta memproduksi pesan positif terkait kesetaraan gender. Jadi di sini salah satu yang bisa dilakukan oleh media atau khalayak yang aktif adalah bahwa mereka diminta untuk memproduksi suatu isi konten media yang bisa memberi pesan positif dalam konteks seks dan gender. Dan yang terakhir, perspektif kajian budaya ini khalayak dapat diminta berpartisipasi secara langsung pada kegiatan terkait kesetaraan gender. Jadi lebih ke aktivitasnya ya dibandingkan dengan produksi konten media, tapi di sini lebih terlibat dalam suatu acara atau kegiatan yang terkait dengan kesetaraan gender. Topik ketiga adalah multikulturalisme. Ini mungkin sering kita dengar. Jadi ada sebetulnya 3 istilah dalam multikulturalisme. Yang pertama itu pluralisme, di mana mengacu pada keadaan ketika di dalam suatu masyarakat itu terdapat beberapa kelompok etnis. Jadi ini paling mendasar ya, ketika kita melihat misalnya Indonesia, ada etnis India, Tionghoa, Melayu, Sunda, Jawa. Nah itu semua adalah pluralisme. Jadi sebatas hanya fakta bahwa ada berbagai etnis di dalam satu masyarakat. Sedangkan yang istilah transkulturalisme ini mengacu pada proses perubahan budaya yang terbentuk karena hibridisasi dan rekonsiliasi berbagai budaya di suatu wilayah. Ya ini mungkin contohnya misalnya di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, maka di sana orang-orang yang tinggal di antara dua provinsi ini mungkin akan memiliki budaya hibrid antara budaya Sunda dan budaya Jawa. Bahasanya pun bahasa campuran ya antara Sunda dan Jawa misalnya. Atau di daerah lain misalnya ada seorang dari Sumatera datang ke Jawa, kemudian dia menikah dengan orang Jawa, kemudian akhirnya mengalami transkulturasi ketika adanya hibridisasi identitas mereka sebagai etnis Jawa dan Sumatera misalnya. Nah itu transkulturalisme. Jadi ada perubahan budaya yang secara sadar dialami oleh mereka yang memiliki etnis yang berbeda dan hidup di satu tempat yang wilayah yang berbeda juga. Yang terakhir, interkulturalisme ini adalah suatu prinsip kesetaraan, ya mengakui prinsip kesetaraan dan perbedaan di antara berbagai kelompok budaya dan lebih menekankan interaksi positif. Jadi kalau yang tadi pluralisme itu kan pasif ya, hanya sebagai objek aja gitu bahwa ini ada perbedaan. Tapi kalau interkulturalisme itu adanya interaksi dari para anggota yang berbeda etnis ini dalam konteks positif untuk memahami bahwa mereka berbeda tetapi mereka setara. Jadi interkulturalisme itu mungkin yang paling tinggi ya konteksnya dalam pemahaman literasi media dalam konteks multikulturalisme. Isu keempat yang juga sering muncul adalah kesehatan. Jadi media dan kesehatan itu merupakan dua sisi mata uang. Misalnya remaja dan anak merupakan khalayak yang paling rentan, yang paling banyak mengalami masalah kesehatan fisik dan mental karena pengaruh media. Karena mungkin tiap hari bermain gadget berjam-jam sehingga mengalami masalah psikologis dan juga masalah fisik. Dan ini juga misalnya terkait dengan berbagai iklan kesehatan dan kebugaran yang kita bisa temukan di dalam media. Kita lihat konten media di TV, di koran, itu banyak sekali iklan-iklan yang terkait dengan kesehatan kebugaran. Dan ini bagaimana cara kita bisa memilah-milah mana yang memang sesuai gitu ya. Kemudian waktu akses media yang perlu dibatasi.
ini juga terkait dengan literasi media, bagaimana kita bisa mengajarkan diri kita sendiri atau orang lain untuk bisa paham berapa lama sih waktu yang ideal mengakses media, jangan terlalu lama, jangan terlalu berlebihan. Jadi ini terkait dengan kesehatan. Kemudian juga konteks kecanduan pada media daring atau agresi elektronik disebutnya. Ini adalah topik-topik literasi media yang perlu diketahui oleh terutama generasi muda, karena mereka itu menghabiskan waktu yang sangat banyak dengan menggunakan gadgetnya, kemudian mereka kecanduan main game, dan juga mereka tidak terlalu sadar akan bahaya yang mengintai mereka karena kecanduan tersebut. Dan karena akses terhadap media digital sangat tinggi saat ini, maka media ini dianggap sebagai medium paling efektif untuk menjalankan promosi kesehatan. Jadi karena semua orang punya gadget, maka medium paling efisien untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan itu ya lewat media itu yang sama, yaitu media digital di sini. Jadi ini adalah salah satu PR juga. Jika kita ingin menyadarkan orang lain, maka mungkin kita bisa memproduksi media, konten media yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya kesehatan penggunaan gadget. Konten media yang paling banyak juga nomor 5 di Indonesia adalah pornografi. Dan pornografi ini bisnis besar. Tidak heran jika banyak produsen bersedia menanggung resiko masuk ke bisnis ini. Jadi selalu ada demand untuk masalah pornografi ini, bahkan banyak sekali yang kita tahu di media artis atau selebriti yang terlibat atau terjerumus dalam konteks masalah ini. Kenapa mereka mau? Karena memang tawarannya wow gitu ya, secara rupiah. Dan media sosial ini juga seringkali menjadi etalase promosi konten yang berhubungan dengan situs porno dan menjadi wahana penampilan dari para aktor porno amatir. Ya mungkin kalau misalnya kalian tidak sengaja klik apa, nanti tiba-tiba ada muncul iklan yang terkait dengan pornografi dan sebagainya. Nah ini adalah salah satu resiko ya, atau salah satu hal negatif dari media sosial, karena mereka bisa disisipi oleh hal tersebut tanpa disadari oleh penggunanya. Dan bahkan video game pun menjadi saluran peredaran konten porno. Saya sendiri bukan pemain video game, jadi kalau misalnya kalian mungkin pemain video game online, maka mungkin ada konten yang berbau pornografi atau yang menampilkan iklan-iklan yang mengarahkan pembacanya untuk ngeklik gitu ya, saluran pornografi dan sebagainya. Nah ini juga sesuatu yang harus dicermati. Kemudian pendekatan untuk mengatasi pornografi ini tentu saja ada beberapa. Yang pertama adalah pendidikan seks, itu sangat penting. Kemudian juga bagaimana membuat pecandu konten negatif ini terbuka terhadap masalah yang dihadapi. Jadi jangan sampai menutup diri, jangan sampai menjauhkan, tidak sosial, tidak bersosialisasi, dan kemudian juga bersikap kritis terhadap masalah yang dihadapi, juga terhadap isu kesehatan seks. Jadi memang ketika seorang beranjak remaja, dewasa, agak sulit untuk mengontrol, karena itu adalah haknya, tapi di satu sisi literasi media dalam konteks pornografi ini bisa membantu kita untuk menahan diri atau bisa memilih-milih mana yang sehat, mana yang tidak gitu, terutama dalam konteks pornografi ini. Apalagi bagi mereka yang masih muda, itu berbahaya karena bisa menjerumuskan mereka menjadi kecanduan. Dan tentu saja peran keluarga ini sangat penting juga dalam pendidikan seks. Jangan sampai keluarga melemparkan begitu saja pendidikan seks ini kepada sekolah ya, karena memang walau bagaimanapun keluarga itu merupakan satu sumber pendidikan yang utama selain sekolah. Dan topik ke-6 atau topik terakhir yang sering muncul adalah topik kekerasan di dalam media Indonesia. Dalam media digital, sosial, video game, atau media cetak, mereka secara konsisten menampilkan kekerasan dalam berbagai bentuk yang samar maupun terang-terangan untuk menarik perhatian khalayak. Dan ini bisa menimbulkan atau memicu ketakutan dan persepsi buruk. Ya, misalnya contohnya
jika ada adegan perampokan atau adegan pengeroyokan, demonstrasi, kecelakaan, itu kan semuanya menunjukkan violence atau darah atau sesuatu yang tidak layak ditampilkan di media. Jadi salah satu contoh yang paling utama adalah jika kita mendapatkan konten kekerasan, yang kita bisa lakukan sebagai orang yang memiliki literasi media adalah untuk tidak menyebarkannya lagi ke orang lain, karena itu adalah sudah melanggar etika. Jadi ketika media penuh dengan kekerasan, maka yang dapat kita lakukan minimal adalah tidak menyebarkannya kepada orang lain. Dan juga misalnya kita mendapatkan konten tersebut dari teman kita bisa memberikan peringatan pada teman kita untuk tidak menyebarkannya. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan ini terus-menerus ditonton, karena bisa memicu ketakutan dan persepsi buruk, atau bahkan lebih buruknya memicu tindakan yang kekerasan juga dari orang yang menontonnya. Jadi tujuan literasi media dengan topik kekerasan ini adalah untuk membatasi paparan konten kekerasan, seperti tadi saya sudah bilang, di stop penyebarannya. Kemudian juga kita bisa bersikap kritis terhadap konten kekerasan, yaitu misalnya memberikan peringatan pada teman kita yang membagikannya, dan juga mampu mengkritisi tingkat kekerasan yang dapat ditolerir semua usia. Contoh lainnya adalah ketika misalnya kita nonton bioskop, kemudian sudah jelas-jelas misalnya itu filmnya R gitu ya, rated di atas 17 tahun, tapi masih ada keluarga yang membawa anak kecil. Nah, itu kan sebenarnya sudah menjerumuskan hal tersebut untuk melihat film yang tidak sesuai dengan umurnya. Ini pun saya sering melihat ya, ketika ada film yang ratingnya R, tapi kemudian si orang tuanya tetap membawa anak balitanya ke bioskop, itu benar-benar saya tidak tahu ditaruh di mana otak si orang tuanya gitu ya, karena itu sudah meracuni anaknya sendiri sebetulnya. Jadi dalam satu sisi saya suka kesal juga lihat orang tua tersebut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa juga gitu ya, karena memang dalam konteks nonton ke bioskop itu agak susah untuk bersosialisasi. Jadi paling itulah yang kita harus tahu ketika Anda nanti menjadi orang tua, tolong perhatikan juga konten media apa yang bisa ditonton oleh anak Anda, dan jangan sampai membawa anak Anda ke bioskop menonton film yang tidak seharusnya ditonton. Baik, jadi itu adalah akhir dari pembahasan literasi media, dan untuk tugas kalian minggu depan, nanti kalian bisa presentasikan dalam individu atau kelompok, yaitu kalian cari satu contoh nyata sumber berita yang berkaitan dengan salah satu topik dari 6 topik di atas. Jadi misalnya saya mau ambil contoh, misalnya saya punya di rumah langganan koran Kompas, saya mau ambil contoh topik kekerasan yang dimunculkan di koran Kompas. Nah, udah setelah bisa kita ambil contoh itu, kemudian kalian komentari apakah si konten media itu positif atau negatif misalnya di koran itu ya. Kemudian mengapa gitu ya? Menurut kalian mengapa dia berani menampilkan atau memutuskan menampilkan konten tersebut? Itu contohnya. Tapi bisa ambil topik lainnya juga, bisa ambil dari media yang berbeda juga, mau media cetak boleh, media radio boleh, film boleh, dari kumparan, digital, atau detik atau apapun, silakan dari IG, dari Twitter, pokoknya terkait dengan 6 topik di atas dan sumber berita nyata gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini terpisah dari yang pertama. Yang kedua adalah misalnya kalian tadi pilih topik kekerasan. Nah, setelah melihat contoh dari yang kalian pilih, sekarang kalian tolong produksi sebuah pesan media tapi yang positif atau yang membangun dari topik yang dipilih, dengan lewat media yang silakan Anda pilih sendiri. Bisa Anda digital, cetak, atau penyiaran. Produk juga yang kalian buat juga bisa berupa poster, tweet, blog, Instagram post, video, narasi, dan lain-lain. Jadi silakan menggunakan kreatif kalian untuk bisa membuat konten media yang baik, yang positif, yang menyebarkan suatu optimisme terkait dengan salah satu topik yang kalian pilih. Ya, jadi di sini ini adalah sebetulnya literasi media paling tinggi ketika kalian harus bisa memproduksi sesuatu yang bisa berguna buat masyarakat. Dan untuk minggu depan,
Tugas kalian adalah mempresentasikan produksi media yang telah kalian buat. Jadi sebelum presentasi, mohon dapat dipublikasikan dulu di dalam social media platform yang kamu pilih. Jadi misalnya kamu pilih menggunakan Instagram, maka uploadlah produksi media kalian itu di Instagram kalian. Jika kalian menggunakan TikTok atau Facebook atau yang lain, saya akan publikasikan dulu. Jadi nanti minggu depan kamu ceritakan mengenai bagaimana produksi ini dilakukan. Jadi untuk siapa targetnya, consumption-nya buat siapa, kemudian topik apa yang dibahas, kemudian representasi apa saja yang dimunculkan. Jadi mungkin bisa mengacu pada satu atau dua circuit of culture, dan di sini kamu tentu saja yang paling dominan adalah yang produksi ya. Tapi kemudian kamu juga bisa mengambil representasi atau konsumsi dari 5 circuit of culture Stuart Hall. Okay, so that's the assignment for the next meeting. See you then.